Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan media perkebunan di channel Media Perkebunan yang selalu membahas seputar perkebunan baik teknis maupun non teknis, juga perkembangan industri perkebunan baik dari hulu hingga ke hilir, juga tentang kebijakan-kebijakan pemerintah yang menyentuh sektor perkebunan. Tak lupa juga kita sama-sama berdoa, harapan kita Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan yang prima kepada kita agar bisa kita beraktivitas seperti biasa dan juga dilancarkannya pemberian rezeki yang halal dan barokah. Amin 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 ya rabbal alamin. Tahun 2021 menjadi saksi sejarah munculnya titik kritis dari industri kelapa sawit. Indonesia adalah produsen dan eksportir terbesar untuk minyak kelapa sawit, jauh meninggalkan Malaysia. Bagaimana prospek industri kelapa sawit tahun 2022? Secara umum masih cerah, tetapi tantangannya sangat berubah. Harga CPO masih tetap tinggi di atas 1000 US dollar per ton. Dampak kenaikan harga CPO mulai berimbas ke beberapa sektor, seperti misalnya harga eceran minyak goreng dalam negeri melonjak tinggi dan menjadi kontributor utama dalam peningkatan laju inflasi di banyak daerah. Harga eceran minyak goreng kemasan bermerek menembus Rp20.000 per kilogram. Rekor anomali kenaikan harga karena Indonesia adalah produsen CPO terbesar di dunia. Nah, bagaimanakah kinerja industri kelapa sawit Indonesia pada bulan Januari tahun 2022? Baiklah, mari sama-sama kita bahas. Sobat Planters, produksi CPO Indonesia pada bulan Januari tahun 2022 tercatat sebesar 3,86 juta ton. Dan bila kita bandingkan dengan produksi Desember tahun 2021 sebesar 3,98 juta ton, maka terjadi penurunan sebesar 3,10%. Dan apabila kita bandingkan dengan produksi CPO secara years on years, maka produksi Januari tahun 2022 itu meningkat sebesar 11,44%, di mana produksi CPO pada bulan Januari tahun 2021 adalah 3,42 juta ton. Bagaimanakah produksi CPKO Januari tahun 2022? Produksi CPKO bulan Januari sebesar 365.000 ton. Dan bila dibandingkan dengan produksi CPKO Desember tahun 2021 sebesar 380.000 ton, maka produksi CPKO Januari 2022 terjadi penurunan sebesar 3,94%. Dan bila dibandingkan pada bulan Januari tahun 2021, maka produksi tahun 2022 ini terjadi kenaikan sebesar 9,28%, di mana produksi CPKO Januari 2021 sebesar 334.000 ton. Sobat Planters, bagaimanakah dengan konsumsi domestik minyak sawit Indonesia? Konsumsi minyak sawit Indonesia per Januari 2022 adalah sebesar 1,51 juta ton atau turun sebesar 160.000 ton, lebih rendah di mana konsumsi minyak sawit pada Desember tahun 2021 adalah 1,67 juta ton. Adapun konsumsi minyak sawit Indonesia yang dapat kami catat pada bulan Januari tahun 2022 ini adalah untuk kebutuhan biodiesel sebesar 732.000 ton. Untuk industri oleochemical 183.000 ton. Dan untuk industri pangan 591.000 ton. Bagaimanakah dengan ekspor minyak sawit Indonesia pada Januari tahun 2022 ini? Sobat Planters, ekspor minyak sawit Indonesia pada Januari tahun 2022 sebesar 2,18 juta ton atau turun 11,4% dari ekspor bulan Desember tahun 2021. Di mana ekspor minyak sawit Indonesia pada Desember 2021 adalah 2,86 juta ton. Dan bagaimana dengan impor? Indonesia juga sebagai produsen terbesar CPO juga melakukan impor minyak sawit, yaitu hanya sebesar 5,5 ribu ton. Dan ini berupa soft oil dalam jumlah yang cukup kecil. Sobat Planters, kesimpulannya dari data di atas, untuk stok sawit dan inti sawit pada akhir Januari 2022 mengalami kenaikan sebesar 15,36%
dari stok akhir Desember 2021, di mana stok Desember 2021 adalah sebesar 3,57 juta ton. Dan stok minyak sampai dengan akhir Januari 2022 ini tercatat sebesar 4,12 juta ton. Oke Sobat Planters, demikianlah tadi kinerja industri kelapa sawit Indonesia sepanjang tahun 2022, yakni pada bulan Januari, dan nanti akan kita bahas selanjutnya pada bulan Februari, Maret, April hingga nanti Desember. Ikuti terus informasi dari kami, dan jangan lupa bagi teman-teman yang ingin mendapatkan informasi terbaru dari channel Media Perkebunan, silakan lakukan subscribe, like, dan share pada channel kami. Di samping untuk membantu kami dalam meningkatkan semangat dalam mengupload berita-berita terbaru tentang perkebunan, juga akan menambah wawasan kita dalam membahas materi-materi seputar perkebunan. Dan mohon maaf apabila ada data-data yang kami sampaikan kurang berkenan. Hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya terima kasih kepada teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. If you enjoyed this video, please make sure to drop a like. And if you're not already subscribed, go ahead and tap that big red button and notification bell. See you all next time.